Silakan duduk. Siapa yang pimpin doa? Mari kita satu dalam doa. Kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan. Supaya kita lebih semangat belajar, meminta semua untuk berdiri. Kita tepuk PPK bersama-sama. Silakan. Tepuk PPK. Religius. Untuk hari ini, kita akan belajar. Mem harap semua konsentrasi dalam belajar. Tulis nama dan kelas. Kenapa kegiatan yang awal ini diawali dengan pretest? Maksudnya itu untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya, terima kasih karena sudah menjawab soal yang memberikan. Perhatikan dalam gambar yang ada. Gambar apa? Bengkel. Siapa yang pernah ke bengkel? Oke, semuanya pernah ke bengkel. Kalau ke bengkel itu buat apa? Memperbaiki kendaraan, entahkah dia mobil atau motor. Sekarang pertanyaan Mem. Bengkel itu termasuk perusahaan apa? Jasa. Kenapa bengkel itu termasuk perusahaan jasa? Benar sekali. Bengkel itu memberikan pelayanan dalam bentuk servis kendaraan yang rusak atau butuh perbaikan. Nah, kalau ke salon, biasanya kita mendapatkan jasa apa? Ini Mem tampilkan gambar salon dan bengkel karena erat kaitannya dengan materi kita hari ini. Kalau pertemuan kita di minggu lalu membahas tentang bukti-bukti transaksi, seperti bukti apa? Kwitansi, nota kontan, faktur, cek, bilet giro, dan lain sebagainya. Itu materi yang kita bahas minggu lalu. Nah, contoh usaha atau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Karena pembatasan kita di materi hari ini hanya untuk perusahaan jasa. Jadi jurnal umum di perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini menjelaskan konsep jurnal umum, bentuk jurnal umum dengan benar. Dan yang keempat, melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan teliti. Jadi, ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Tapi, sebelum kita lanjut membahas materi, apa sih manfaat yang kita dapatkan ketika kita mempelajari jurnal umum? Dengan mempelajari jurnal umum, kita bisa menganalisis transaksi-transaksi, bukti-bukti transaksi, dan bisa dimasukkan ke dalam jurnal umum. Dengan adanya jurnal umum, yaitu fungsinya seperti mencatat seluruh transaksi. Jadi untuk pelaporan kita bisa melihat seluruh data transaksi dari tanggal dimulai sampai tanggal yang berakhir sesuai periode akuntansi. Oke, tepuk tangan. Sudah benar. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jawabannya sudah benar. Kasih tepuk tangan dulu untuk semua. Sebelum lanjut, dalam proses penilaian, ini bukan nanti di akhirnya, untuk proses penilaian dari pertama, pertengahan hingga sampai berakhirnya, proses penilaian tetap berjalan, tetap menilai. Jadi, selain dari keaktifan, keberanian, itu tetap dinilai. Makanya, ketika diberikan kesempatan, harus berani, jangan takut salah. Selalu membilang, orang jangan pernah takut salah, nih, karena sama-sama belajar. Dengan orang berani mengemukakan pendapat, berarti kan minimal paling pertama orang seberani. Kemudian kedua, kita sama-sama belajar. Kalaupun masih belum lengkap, nanti diperbaiki bersama, kita lengkapi bersama. Untuk pengertian
atau konsep dari jurnal umum. Ini Mem ambil ada tiga sumber. Tapi kalau misalnya kita browsing di internet banyak sekali. Tapi membatasi hanya dari 3. Yang pertama menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, jurnal umum adalah catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun apa saja didebit dan akun apa saja yang dikredit. Oke, terima kasih. Posisi saldo normal, karena ini merupakan dasar pada saat membuat satu laporan keuangan, satu siklus. Pernah enggak kalian berpikir kalau semua itu yang bertambah posisinya di debit, kalau yang berkurang itu posisinya di kredit? Pernah enggak kalian berpikir seperti itu? Pernah? Atau bahkan sekarang sementara berpikir demikian. Untuk aturan yang ada, jadi posisi saldo normalnya itu yang untuk bertambah di debit dan yang di debit itu hanya aset, beban, dan price. Tapi yang bertambah di kredit itu yang kelompok utang, modal, dan pendapatan. Karena begini, kalau semuanya orang tanamkan dalam pemikiran semua yang bertambah itu taruh di debit, entah dia utang, pendapatan, dan lain sebagainya sama taruh di debit, sebentar dia nak mau balance. Semua berat debit semua kok untuk kredit senyana ada saldo. Toh, sedangkan aturannya itu mesti balance, seimbang. Makanya ada yang normalnya di debit, ada yang normalnya di kredit. Ingat saja Beba ya, kalau misalnya aset dia bertambah di debit, berkurang di kredit, berarti saldo normalnya itu di debit. Di mana debit tanpa bertambah itu yang normalnya. Toh, kalau misalnya modal utang pendapatan, mereka itu bertambah di kredit, berkurang di debit. Berarti saldo normalnya di mana? Kredit. Karena setiap kali dia bertambah, tempatnya itu di kredit. Beban dan price sama, dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Sampai di sini bisa dimengerti? Ini ada contoh soal jurnal umum. Kita akan coba praktekkan sama-sama. Sini Dana Trasrana mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa penyewaan mobil. Adapun transaksi yang terjadi selama 1 bulan. Untuk transaksi yang ketiga pada tanggal 2, perlengkapan pada utang. Perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 350.000, sedangkan utang bertambah di sebelah kredit sebesar 350.000. Benar sekali, tepuk tangan. Transaksi tanggal 3, beban iklan pada kas. Beban iklan bertambah di debit, kas bertambah di kredit. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Memang akan bagikan LKPD. Ini karena sudah duduk secara berkelompok. Jadi kelompok 1, 2, 3. LKPD akan membagikan tugas kalian berdiskusi secara berkelompok, nanti menggunakan buku-buku cetak yang ada, bisa menggunakan media internet. Silakan berdiskusi secara berkelompok. Ada yang pakai buku cetak, bisa. Ada yang menggunakan handphone, bisa. Kemudian kumpulkan sumber-sumber itu dan kalian diskusikan secara bersama-sama. Mem kasih waktu 10 menit. Iya, ini berarti ini beban gaji, ini langsung BHT, baru langsung satu kali, langsung dia berarti beban gaji, beban LT, pada kas. Total 1 kali. Jadi proses penilaian itu selain ketepatan, dinilai juga kerapian dan kebersihan dari hasil kerja kalian. Karena akuntansi itu harus bersih. Ini masalahnya tentang angka-angka, jangan sampai salah kemudian kita coret-coret. Tentunya itu ada pengurangan nilai. Jadi kerapian dan kebersihan. Ada yang sudah selesai? Angkat tangan yang sudah selesai. Ternyata kelompok 1 sudah semua.
Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi di Salentika selama bulan Oktober 2020. Nah, diminta di sini buatlah jurnal umum sesuai dengan transaksi yang terjadi. Transaksi tanggal 4, peralatan pada utang. Peralatan bertambah sebelah debit, utang bertambah sebelah kredit. Peralatan bertambah Debit. debit Sebesar 6.500.000, utang bertambah sebelah kredit sebesar 6.500.000. Oke, silakan. Langsung tanggapan ya, kelompok 2. Gimana dengan jawabannya? 3, lanjut. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk Theo Fandri. Tepuk tangan untuk Tirsa. Valentina, silakan Valentina. Untuk transaksi tanggal 25 bunyi jurnalnya utang pada kas. Utang berkurang di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit. Sebesar? Sebesar 5.250.000. Tepuk tangan. Langsung saja tanggapan. Ada yang berbeda? Tanggal 27 dibeli peralatan seharga 2 juta secara kredit. Silakan. Untuk transaksi pada tanggal 27, peralatan pada utang. Peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta dan utang bertambah di sebelah kredit sebesar 2 juta. Oke, silakan lagi. Tepuk tangan untuk semua yang sudah tampil. Sampai di sini, coba perhatikan tabel yang ada di depan. Apa kira-kira yang kurang? Total. Coba silakan satu orang siswa harus dicantumkan total agar supaya kita bisa mengecek posisi debit dan kreditnya itu sudah balance atau belum. Sama semua, coba perhatikan LKPD yang ada. Sama? Oke, kalau begitu semuanya sudah bisa mengerjakan, berarti sudah bisa untuk menganalisis. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saat ini, sebelum kita menutup kegiatan, saya minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membuat sebuah kesimpulan dari pembahasan yang kita belajar bersama di hari ini. Kelompok 1. Jadi kesimpulan dari jurnal umum adalah jurnal umum itu adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat setiap bukti pencatatan atau transaksi berupa pendebitan atau pengkreditan secara kronologis. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang dari kelompok 2. Untuk aturan pendebitan dan pengkreditan dalam jurnal umum yaitu aset bertambah di sebelah debit berkurang di sebelah kredit, utang bertambah di sebelah kredit berkurang di sebelah debit, modal bertambah di sebelah kredit berkurang di sebelah debit, pendapatan bertambah di sebelah kredit berkurang di sebelah debit, beban bertambah di sebelah debit berkurang di sebelah kredit, dan terakhir price bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Untuk saldo normalnya, di mana tempat akun tersebut bertambah itu adalah tempat saldo normal. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Di pembahasan kita di hari ini. Mem harap apa yang sudah kita pelajari bersama bukan cuma sampai hari ini saja, besok lupa. Tapi bisa diingat terus, dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang buku besar. Minta tolong kehadiran semua siswa seperti pada hari ini ada hadir semua. Untuk tugas post-test yang kalian akan kerjakan masih di lembar yang tadi, tinggal kerjakan di halaman di bawah. Silakan, Mem kasih kesempatan 3 menit. Angkat tangan yang sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang sudah silakan kumpul. Sekalian dengan LKPD dikumpul ya. Jangan lupa tulis nama. Nah, sebelumnya menutup kegiatan sesuai janji Mem, karena tadi ada 3 orang menjadi perutusan kelompok, Mem kasih hadiah. Dan untuk menutup kegiatan kita di hari ini, tetap
jaga kesehatan, mencintai pelajaran akuntansi, pantang menyerah sebelum dapat jawaban yang tepat dan balance. Oke, pertemuan kita hari ini selesai. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Haleluya, amin. Makasih, selamat siang.